Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 191. Harvey York menghela nafas lega setelah mendengar itu. Adapun alasan cedera Sunny Nicewell, dia tidak perlu repot-repot menjelaskannya karena terlalu rumit untuk dijelaskan. Baik, sebaiknya kamu kembali ke prosedur. Dengan cara ini, kami akan dapat mentransfer rekam medis pasien secara elektronik dan memeriksa untuk melihat apakah ia memiliki alergi atau penyakit yang mendasarinya. Kami hanya dapat memberikan obat setelah prosedur selesai. Ella Graves menjelaskan secara menyeluruh. Segera. Harvey terus mengangguk dan kemudian menemani Sunny ke bangsal VIP. Sesampai Harvey ke bangsal, dia menyadari sesuatu dan menepuk kepalanya. Dia terlalu terburu-buru dan lupa menanyakan nomor telepon Ella Graves. Seorang direktur rumah sakit dengan keterampilan dan etika medis terbaik seperti ini pasti layak untuk berkenalan. Melihat Sunny yang tertidur, Harvey sedang berpikir keras. Dia kemudian meminta petunjuk arah ke kantor Ella dan menuju ke sana. Di dalam kantor independen Ella, dia mengangkat kepalanya ketika dia melihat Julian masuk dan duduk di sofa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi kerutan ringan. Wakil Presiden Julian, saya masih harus berkeliling dan memeriksa pasien. Apa yang membawa Anda ke sini? Di sofa, Wakil Presiden Julian duduk bersila sambil tersenyum sedih. Tatapannya terus-menerus berpindah dari atas ke bawah siluet Ella seolah-olah dia sedang melihat makanan yang lezat. Benci untuk mengakui, Ella baru berusia 26 tahun dan lulus sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Meski tidak memakai riasan apapun dan memakai jas putih yang bersamanya, kecantikannya yang tanpa riasan dan tubuhnya yang memikat akan membuat jantung pria manapun berdetak kencang di luar dada mereka. Banyak pria yang mengejarnya di rumah sakit ini, sayang hatinya hanya terpikat oleh profesi medis. Dia tidak tertarik pada dokter pria di sini. Julian terus memperhatikan Ella sejak hari pertamanya bekerja di rumah sakit. Dia hanya tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Ella, apa yang terjadi pada pasien malam ini? Kamu melakukan operasi padanya sebelum pembayaran dilakukan. Apakah kamu tidak menyadari situasi rumit kakek tua ini? Apakah kamu akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pria itu? Julian dengan dingin berkata sambil berpura-pura tegas sebagai pemimpin. Ella mengerutkan kening dan berkata, aku tahu situasinya sangat tidak sederhana, tetapi lelaki tua itu jelas-jelas diserang oleh seseorang dan dia kehilangan banyak darah. Dia mungkin sudah mati jika kita tidak cukup cepat. Bang! Julian melemparkan cangkir air yang dia pegang ke lantai. Wajahnya tampak marah, tetapi cara dia memandang Ella seolah-olah dia memiliki pikiran cabul tentangnya. Menawan, wanita di depanku terlalu cantik. Bahkan jika aku sangat marah, dia sama takutnya dengan anak rusa. Ini hanya membuatku memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Oh, Julian menelan ludahnya dengan menyakitkan dan membuat wajah tegas. Saya tahu bahwa kamu memiliki hati yang tulus. Tetapi kami memiliki aturan untuk ditaati di sini sejak awal. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan hal-hal ini terjadi. Saya telah membersihkan kekacauan kamu dan saya telah dikritik keras karena kekacauan yang kamu buat. Hari ini juga, ada baiknya kamu menyelamatkan hidup dan mendapatkan reputasimu kembali. Tetapi saya masih harus meminta maaf kepada Presiden atas kesalahan kamu. Lihatlah dirimu, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Tapi, caramu memperlakukanku sangat sulit bagiku. Aku ingin menghukummu, tapi aku merasa tidak enak. Ella berkata dengan nada meminta maaf, Wakil Presiden Julian, ini semua salahku. Aku hanya melanggar aturan karena aku ingin menyelamatkan orang itu. Tapi mereka membayar segera setelah itu kan? Julian berdiri perlahan dan berjalan ke arah Ella, menatap ke bawah. Kita punya aturan di sini, ini bukan tentang uang. Kamu jelas melanggar aturan ketika kamu melakukan operasi pada pasien sebelum dia membayar dan ini adalah fakta. Jika saya tidak melindungi kamu kali ini, kamu bisa kehilangan uang. Apakah kamu tidak menyadari bahwa mencari pekerjaan itu sulit selama ini? Selain itu, jika kamu kehilangan pekerjaan, apakah kamu merasa nyaman dengan pasienmu yang dirawat oleh dokter lain? Oleh para penipu. Ketika Ella mendengarkan paruh pertama Julian berpidato, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Kenyataannya, keterampilan medisnya adalah yang terbaik dan etikanya sangat mapan. Beberapa rumah sakit dari ibu kota provinsi telah menghubunginya dengan harapan dia bisa bekerja di sana, tetapi dia hanya tinggal untuk pasien yang dia rawat. Saat dia mendengar Julian berbicara tentang pasien, dia segera menjadi cemas dan tubuhnya yang cantik mulai bergetar. Wakil Presiden Julian, kamu harus membantu saya. Tolong jangan memecat saya. Saya akan menerima hukuman apapun yang kamu minta untuk saya. Julian terkekeh dan wajahnya berubah seram. Oh Ella, apa yang kamu katakan? Aku terlalu menghargaimu. Aku menjagamu seperti putriku sendiri, bagaimana mungkin aku menghukummu? Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang baik hati, selalu menyelamatkan nyawa di ruang operasi darurat. Sebenarnya bukan masalah besar, jika kamu bersamaku. Aku berjanji bahwa aku akan menghancurkan hal-hal seperti ini. Saya bahkan akan membantu mengatur acara amal untukmu dan membantu orang miskin untuk membayar biayanya. Di tengah pembicaraan, Julian sudah meraih tangan Ella dan bergegas ke arahnya dengan wajah mesum. Bab 192. Wakil Presiden, tidak. Tolong jangan, Ella Graves memiliki kehidupan yang sederhana. Dia belum pernah bertemu manusia celaka seperti ini sepanjang hidupnya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berjuang melawan genggaman Julian. Tapi melawan pegangan yang kuat, seluruh tubuhnya membeku, dia tidak berdaya. Julian telah menunjukkan warna aslinya. Dia mendorong Ella ke lantai, bahkan tidak peduli jika Ella menjerit dan mulai menarik kakinya yang ramping. Tidak, Wakil Presiden, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ella berjuang dengan air mata mengalir di wajahnya. Sayang sekali Julian sudah memilihkan ruang kantor untuknya sejak awal. Salah satu yang terisolasi dari tempat lain. Bahkan tidak ada yang bisa mendengarnya bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga. Julian tertawa gila. Dia menahan kaki dengan salah satu tangannya, meraih tablet biru kecilnya dan memasukkannya ke mulutnya. Tanpa tablet, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan meskipun keinginannya mengamuk. Bam! Tepat ketika Julian menelan tablet itu, pintu kantor telah ditendang terbuka memperlihatkan Harvey York, tertawa kecil sambil berjalan ke arah mereka.
Harvey hanya menginginkan nomor kontak Ella, tetapi mendengar seseorang dalam kesulitan dari dalam kantor ketika dia berada di pintu depan. Apakah kamu? Julian terkejut ketika Harvey tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Keluar! Julian berteriak dengan marah. Jika itu dalam situasi lain, Julian akan benar-benar ketakutan karena dia tahu untuk tidak main-main dengan orang-orang dengan kartu Black Amex. Tapi tablet biru yang dia telan telah membuatnya haus akan keinginannya. Dia bahkan tidak bisa tenang dalam kehidupan dia. Menikmati dirimu sendiri, Wakil Presiden Julian. Jika bukan karena jas putih, aku akan mengira kamu orang lain. Harvey mulai tertawa lalu menendang kursi. Kursi itu mendarat di punggung Julian dan pecah dengan suara keras, mengejutkannya. Ella mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis Julian. Takut dan cemas, jika orang melihat Ella seperti ini, mereka tidak akan membuang waktu sedetik pun untuk memberinya pelukan hangat dan melindunginya. Pada saat ini, Ella ketakutan tetapi lega dan juga sedikit terkejut. Kenapa dia datang ke sini? Jika bukan karena dia, aku akan dikotori oleh pria ini. Tapi karena dialah Julian punya alasan untuk ini. Bab 193. Untuk sementara waktu, Ella Graves tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau membenci Harvey York. Dia menatapnya dengan kebingungan di matanya. Seorang dewi yang telah terobsesi dengan bidang medis sepanjang hidupnya bingung untuk pertama kalinya. Hatinya yang tidak tahu harus berbuat apa karena pria ini. Namun dalam keadaan seperti itu, Ella tampak lebih memesona dan mempesona hati orang-orang. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sedang berdiri di wilayahku sekarang? Julian mendidih karena marah. Alasan apapun telah dibuang keluar jendela. Saya tidak peduli siapapun kamu. Keluar sekarang atau saya akan membuatmu berharap mati nanti. Harvey tersenyum dan berjalan menuju Julian. Dia segera meraih leher Julian dan mengangkatnya sedikit ke atas. Apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Julian yang tersedak sepertinya membuat darahnya mengalir deras ke kepalanya, menenangkannya. Julian saat ini tidak bisa menahan teriakannya yang keras dan panik. Ella Graves berdiri di samping, merasa cemas. Jangan terlalu terburu-buru. Harvey York melirik Ella dan berkata dengan tenang, orang ini adalah sampah. Jika saya tidak ada di sini hari ini, kamu tidak hanya akan dicemarkan oleh pria ini, dia bahkan mungkin menggunakan ini untuk memerasmu, mengubahmu menjadi mainannya. Orang seperti ini adalah sampah, seorang degenerasi tingkat terendah, namun kamu masih memohon padanya. Saya tahu kamu baik tetapi gadis kecil, kadang-kadang itu hanya sedikit tipis antara bersikap baik dan bodoh. Wajah Ella berubah sedikit merah. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut dan berhenti berbicara. Kamu, lepaskan. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan memastikan untuk membiarkan orang mematahkan setiap tulangmu. Saat ini, Julian sedang berjuang sambil memekik seperti babi bodoh. Bahkan untuk wakil presiden seperti saya, otoritas yang saya miliki sangat mengejutkan, hanya berada di urutan kedua setelah presiden rumah sakit Nyunghi. Siapa yang tahu berapa banyak orang berkelas yang memohon kehadiranku? Sekarang pria ini muncul entah dari mana dan mulai mengacaukanku seperti ini. Tak termaafkan. Benar-benar tak termaafkan. Julian berpikir, bahkan jika Harvey membiarkannya pergi sekarang, dia adalah daging mati. Tepat ketika Julian sedang memikirkan cara untuk menghadapi Harvey York sambil menggertakkan giginya. Plat tamparan. Detik berikutnya, Harvey sudah menamparkan wajah Julian. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah Julian, seperti dataran tinggi yang kemerahan. Kau, persetan kau, beraninya kau memukulku. Kau mati, kau mati. Julian terus meronta dan terus berteriak, penuh amarah. Mulut Ella sedikit terbuka karena terkejut. Dia tahu tentang otoritas yang dimiliki Julian di rumah sakit ini, bahkan presiden terkadang tidak berdaya dibandingkan dengannya. Tapi Harvey memperlakukan otoritasnya seperti bukan apa-apa, menamparkan wajahnya kapanpun dia mau. Pria ini, dia benar-benar. Hati Ella tergerak pada saat ini, bahkan dia tidak tahu apa yang dipikirkan pikirannya. Bab 194. Pintu kantor sedikit terbuka dan suara dari dalam kantor bergema. Staf medis yang melihat apa yang terjadi buru-buru memanggil keamanan dan bergegas menuju tempat kejadian. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan wakil presiden. Taylor Stone bergegas ke kantor dengan pengawal. Julian melihat Taylor dan langsung menyunggingkan senyum sinis dengan wajah bengkak seperti babi. Dia terus berjuang dan bertindak sombong terhadap Harvey York. Kamu sudah selesai. Segera setelah itu, Julian berteriak pada Taylor. Cepat, tangkap dia. Hancurkan dia dan keluarkan dia dari sini. Kamu lagi. Taylor menyadari bahwa ini adalah pria yang menendangnya ke lantai. Dia berjalan dengan ganas ke arahnya, siap untuk melempar tangan. Kau bajingan. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku saudara kandung Liam Stone. Beraninya kau pamer di depanku. Kubunuh kau sekarang juga. Taylor menutup pintu di belakangnya dan mengeluarkan pisau buah yang terselubung di bawah lengannya dengan wajah penuh kekerasan. Harvey dengan tenang berkata, bahkan tidak melihat ke belakangnya. Bagaimana kamu masih bisa berbicara tentang Liam Stone dengan arogan ketika dia sudah mati? Apakah kamu tidak takut orang menikahmu dari belakang tanpa kamu tahu apa yang terjadi? Taylor tertawa dan berkata, kakakku terbunuh. Dia adalah bos sebenarnya dari jalanan Nyunghi, orang yang bisa membunuhnya bahkan belum lahir. Tiba-tiba, telepon Taylor berdering bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat ponselnya dan tertawa. Kamu mengatakan saudara saya telah dibunuh. Lihat, dia bahkan meneleponku. Dia menunjukkan layar ponselnya. Di atasnya tertera nama, Liam Stone. Untuk memamerkan egonya, Taylor mengetuk fungsi pengeras suara di teleponnya dan menjawab panggilan itu. Hai bos. Di sisi lain, suara gemetar menjawab. Bos, kamu harus pergi dari sana. Tyson Woods membunuh bos kita. Kita tamat, kita tamat. Ah. Lakukan, lakukan, lakukan. Suara jeritan mengerikan terdengar sebelum saluran terputus. Taylor yang dulu arogan berdiri di sana membeku. Tidak, mustahil. Harvey York berkata dengan lembut, kamu yakin masih ingin tinggal di sini? Jika kamu menunggu lebih lama lagi, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Kamu. Taylor memandang Harvey dengan ngeri. Bagaimana orang ini tahu bahwa saudaraku terbunuh? Bisakah dia meramalkan masa depan? Lebih buruk lagi, tanpa kakakku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku akan mati di masa depan jika aku menyentuh orang kaya seperti ini. Bab 195. Memikirkan hal itu, Taylor Stone membungkuk hormat kepada Harvey York. Dia kemudian berkata, Tuan, silakan nikmati dirimu sendiri.
Kenapa kamu tidak menghilang sekarang? Kata Harvey ringan. Bang. Taylor segera mundur. Dia kemudian menutup pintu di belakangnya saat keluar. Julian berteriak keras. Taylor, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa aku telah dipukuli oleh seseorang? Apakah kamu akan menolongku atau tidak? Pada saat itu, Taylor sedang tidak ingin mempermasalahkannya. Saudaranya, Liam Stone telah dikalahkan. Sebaiknya aku cepat dan lari. Jika tidak, aku juga akan hancur. Pada saat itu, telepon Harvey berdering. Dia kemudian melemparkan Julian ke lantai dengan santai. Setelah itu, dia menjawab telepon. Harvey. Aku baru saja terjebak macet. Kamu ada di mana? Apakah kakek baik-baik saja? Itu adalah telepon dari Rosalie Nicewell. Dia memang sangat terlambat. Harvey melirik Julian yang terbaring di lantai. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia kemudian berkata dengan kesal, aku di kantor Dr. Graves. Operasi kakekmu berhasil. Dia sekarang di bangsal VIP. Kamu bisa pergi ke sana sendiri dulu. Aku akan pergi ke sana setelah aku menangani bajingan yang gemuk ini. Sebelum saya. Apa yang kamu maksud dengan bajingan gemuk? Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi ke sana dan membantumu? Mendengar bahwa kakeknya baik-baik saja, Rosalie menghela nafas lega dan kemudian menawarkan bantuan. Terserah. Harvey menutup telepon dan menatap dingin ke arah Julian, yang terbaring di lantai. Pada saat itu, wajah Julian memerah, dan kedua matanya merah. Dia seperti binatang buas yang penuh nafsu. Dia kemudian meludahkan seteguk air liur dengan penuh semangat dan menatap Harvey. Dia berkata dengan tegas, bajingan. Kamu sudah selesai. Jangan berani pergi, dia melirik Ella dan berkata dengan dingin. Dan kamu, aku sangat baik padamu, tetapi kamu menolakku, kamu hanya jalang. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu tinggi tentang dirimu sendiri? Sebaiknya kamu bersiap-siap untuk pergi dari sini malam ini. Saat dia memarahi mereka, dia mengeluarkan teleponnya, bersiap-siap untuk menelepon. Melihat itu, Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru ke arahnya. Tapi sebaliknya, dia duduk di sofa dengan santai. Dia kemudian menatap Julian dengan dingin dan berkata, apakah kamu memanggil seseorang? Baik, aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat siapa yang ada di pihakmu. Berdiri di sampingnya, Ella sangat gugup. Dia kemudian berjalan ke arah Harvey dan berbicara dengan lembut, Tuan. Bab 196. Namaku Harvey York. Harvey tersenyum sedikit dan memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Ella Graves tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Tuan York, kamu sebaiknya segera pergi. Julian adalah wakil presiden rumah sakit ini. Terkadang, dia bahkan bisa meminggirkan presiden secara diam-diam meskipun dia tampaknya menghormatinya. Selain itu, dia tahu banyak orang kaya dan berpengaruh. Bahkan jika kamu kaya, kamu tidak mampu menyinggung mereka. Setelah mengatakan hal-hal itu, Ella khawatir di dalam hatinya. Demi aku hari ini. Harvey membuat dirinya sendiri dalam masalah. Tuannya masih di sini, dirawat di rumah sakit. Tentu tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Selain itu, dia tidak akan bisa bekerja di rumah sakit itu di masa depan. Tidak apa-apa, karena dia tidak khawatir tidak mendapatkan pekerjaan tetapi, dia khawatir tentang pasien di sana. Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Aku bisa menyelesaikannya. Harvey tersenyum dan menghibur Ella. Ella tertegun untuk beberapa saat dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak tahu mengapa Harvey mengatakan hal seperti itu, tapi tiba-tiba, dia merasa dirinya percaya padanya tanpa alasan. Pada saat itu, Julian hendak melakukan panggilan. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, mereka mendengar beberapa langkah kaki di pintu kantor. Kemudian, dua pria parubaya berjas memasuki kantor. Tubuh mereka tampak ramping dan tinggi, dan mereka tampak cukup kuat dan mengesankan. Selain itu, ada seorang pria parubaya berjas tepat di belakang mereka. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang kaya dan berpengaruh. Melihat pria parubaya itu, mata Julian menjadi cerah. Dia muncul seperti dia telah melihat penyelamatnya. Dia kemudian melemparkan dirinya ke kaki pria parubaya itu tiba-tiba dan meratap dengan menyedihkan. CEO Nicewell, Anda datang tepat waktu. Tadinya saya bermaksud menelepon Anda. Anda harus mencari keadilan untuk saya. CEO Nicewell. Harvey melihat ke atas tanpa sadar, dia memiliki pandangan yang aneh. Zeno Nicewell. Ekspresi wajah Ella berubah. Dia benar-benar ketakutan saat itu. Zeno Nicewell milik Nicewells dari provinsi. Selain itu, keluarga Nicewell adalah pemegang saham terbesar rumah sakit itu. Tembakan besar seperti itu telah datang. Baik dia maupun Harvey pasti akan hancur. Julian tampak sombong. Dia kemudian berbalik untuk melihat Harvey. Ekspresi wajahnya sangat jelek dan mengancam. Meskipun keluarga Nicewell mulai meraup untung melalui bisnis mereka di bidang barang antik, bukan berarti keluarga Nicewell hanya memiliki bisnis di bidang tersebut. Keluarga besar seperti itu tentu akan mengembangkan usahanya ke banyak bidang. Mereka pasti akan memiliki pengaruh di seluruh provinsi. Zeno adalah satu-satunya perwakilan dari Nicewells di New Yi. Dia cukup kuat dan berpengaruh. Namun, dia biasanya pria yang rendah hati yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengenalnya. Pada tahun itu, Julian tidak sengaja mengetahui identitas Zeno. Dia kemudian menjadi sangat bersedia untuk melayani Zeno, dan itulah alasan mengapa dia bisa ditunjuk sebagai wakil presiden rumah sakit. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan jabatan itu bahkan di kehidupan berikutnya mengingat keterampilan medisnya yang buruk. Zeno melirik Julian sekali dan sedikit mengangguk padanya. Setelah itu, dia berkata dengan ringan, saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Harvey York di sini. Bolehkah saya bertanya? Ini aku. Harvey menyilangkan tangannya di dada. Dia tidak berdiri atau menatap Zeno secara langsung. Dia tidak punya niat untuk melakukannya. Melihat sikapnya, Julian langsung melompat dari lantai. Dia kemudian berteriak, bajingan. Kenapa kamu tidak berdiri sekarang? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertindak begitu arogan di depan CEO Nicewell. Arogan sekali. Kamu bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kamu akan hancur nanti. Harvey. Sebaiknya kau berdiri sekarang. Meskipun Ella adalah orang yang naif, dia juga tahu bahwa Zeno bukan orang biasa. Bahkan tembakan besar dari New Yi tidak berani menyinggung perasaannya. Pada saat itu, Harvey hanya tersenyum tipis. Namun, Zeno telah melangkah maju sekarang. Dia kemudian berkata dengan hormat, Tuan York, Nona Nicewell telah meminta saya untuk datang ke sini.
Tidak peduli seberapa besar kekacauan itu, saya akan membantu menyelesaikannya secara langsung. Jelas, Zeno diminta pergi ke rumah sakit oleh Rosalie Nicewell. Dia bisa mewakili Nicewells di seluruh New Mi, dan dia adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh. Tapi Zeno hanyalah orang yang memiliki status agak rendah di Nicewells jika dibandingkan dengan orang seperti Rosalie, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga tersebut. Rosalie baru saja menelponnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih segera bergegas menuju rumah sakit. Sampai sekarang, dia masih tidak menyadari fakta bahwa Sane saat ini dirawat di rumah sakitnya. Harvey menunjuk Yulian dengan santai. Dia hanya bajingan kecil. Ini bukan masalah besar. Dimengerti. Zeno tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dia kemudian berbalik untuk menendang bagian belakang kepala Yulian. Matanya dingin. Yulian, apa yang sebenarnya terjadi? Ini. Pada saat itu, Yulian tercengang. Dia bahkan tidak bisa bereaksi karena dia tidak memahami situasinya sekarang. Dia akhirnya berbicara dengan CEO Nicewell dengan kesakitan. Kenapa dia begitu menghormati pemuda ini? Selain itu, dia langsung menendangku tanpa bertanya apa-apa. Berdiri di samping mereka, Ella juga tercengang. Siapa Harvey ini? Bagaimana dia bisa membuat CEO Nicewell begitu patuh hanya dengan mengatakan hal-hal itu? Melihat itu, Harvey tersenyum tipis dan berkata, biarkan saya memperkenalkannya kepada Anda, Tuan Nicewell. Ini Dr. Ella Graves. Dia baru saja menyelamatkan nyawa senior Nicewell. Apa? Zeno gemetar. Tuan York, apakah Anda mengatakan bahwa senior Nicewell ada di sini di rumah sakit saya sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 197. Harvey York berkata ringan, Rosalie tahu betul apa yang terjadi sebelumnya. Dr. Graves, katakan saja padanya apa yang baru saja terjadi. Aku tahu kau akan merasa sangat malu. Tapi kau juga harus berani menghadapi pasienmu. Tubuh kecil Ella Graves sedikit bergetar. Dia memang sedikit malu. Tidak ada wanita yang bisa menggambarkan hal seperti itu tanpa sedikit pun rasa malu. Tapi apa yang dikatakan Harvey benar. Dia harus berani bahkan jika itu demi pasiennya. Segera, dia menjelaskan apa yang terjadi secara rinci setelah Harvey datang ke rumah sakit. Saat dia menyampaikan insiden itu, dia memiliki ketakutan setelah insiden itu terjadi. Mengetahui bahwa operasi senior Nicewell hampir terganggu dan dihentikan karena Yulian, Zeno Nicewell dipenuhi dengan keringat dingin. Wajahnya menjadi pucat. Sampai akhirnya, ekspresi wajahnya memburuk. Yulian adalah orang yang dipromosikan olehnya. Selain itu, dia bahkan memiliki niat untuk menjadikannya sebagai presiden rumah sakit berikutnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Yulian akan melakukan hal-hal kotor dan menjijikan seperti itu. Sebuah tamparan terdengar. Zeno mendatangi Yulian secara langsung, dan kemudian dia menamparkan Yulian dengan keras. Yulian, apakah kamu lupa apa yang saya katakan kepadamu ketika saya mempromosikanmu pada awalnya? Sebagai seorang dokter, kamu harus mengutamakan etika kedokteran di atas segalanya. Kamu bersumpah bahwa kamu akan memperlakukan rumah sakit seperti rumahmu sendiri, dan kamu akan merawatnya. Baik dokter maupun pasien di sini sebagai anggota keluarga kamu. Begitukah caramu memperlakukan keluarga kamu? Zeno menamparkan Yulian lagi. Tapi menurutnya itu tidak cukup. Kemudian, dia menendang Yulian langsung, mengirimnya ke udara. Yulian kemudian membentur dinding. Terdengar bunyi gedebuk. Yulian berjuang untuk berdiri. Tapi dia tidak berani menunjukkan kebencian apapun. Dia hanya menahan rasa sakit dan berlutut di depan Zeno dalam ketakutan. Dia kemudian berkata, CEO Nicewell, saya. Tutup mulutmu. Zeno berkata dengan dingin. Yulian, pada awalnya saya memiliki beberapa harapan kepadamu. Tetapi hasilnya adalah kamu sangat mengecewakan saya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus keluar dari rumah sakit. Selain itu saya akan meminta yang lain untuk menyelidiki apa yang telah kamu lakukan di rumah sakit secara menyeluruh tidak peduli apa itu. Jika saya menemukan bahwa kamu telah menggelapkan bahkan $1 dari dana rumah sakit, saya akan memastikan bahwa kamu akan dipenjara karena kejahatanmu. CEO Nicewell. Mendengar itu, Yulian menjadi lemas dan berlutut lemas di lantai. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan apa-apa saat dia gemetar tanpa henti. Dia tahu bahwa dia hancur sekarang. Selama beberapa tahun ini, dia menggunakan segala macam trik secara diam-diam untuk mendapatkan banyak uang dari dana rumah sakit. Dia bahkan mengancam banyak perawat. Tapi dia bertindak sedemikian rupa, karena dia tahu bahwa Zeno ada di sisinya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, Zeno merenggut kekuatan dan pengaruhnya secara pribadi. Zeno bahkan bersiap untuk menyelidiki perbuatan dan tindakannya secara menyeluruh. Kemudian, dia tidak akan bisa membalikkan situasi selama sisa hidupnya. Pada saat itu, Zeno membungkuk sedikit kepada Ella sebagai tanda terima kasih. Dia kemudian berkata dengan hormat, Dokter Graves, saya sudah lama mendengar nama Anda. Apa yang Anda lakukan adalah benar, menjunjung tinggi prinsip, memperlakukan pasien Anda sebagai anak Anda sendiri dengan cinta dan perhatian yang mendalam. Jika tidak ada dokter seperti Anda di sini, jauh lebih baik untuk menutup rumah sakit ini. Mulai hari ini dan seterusnya Anda adalah wakil presiden rumah sakit ini. Selain itu, saya akan langsung menyisihkan sebagian dana untuk mendirikan yayasan. Yayasan ini akan bertanggung jawab atas pasien yang berasal dari keluarga sangat miskin dan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Yayasan kemudian akan membayar biaya untuk mereka. Tapi Dr. Graves, saya tidak punya banyak uang. Anda benar-benar harus berhemat dan menggunakannya dengan bijak. Pada akhirnya, Zeno tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, dia merasa cukup lega. Dr. Graves telah menyelamatkan Sane Nicewell. Bukan masalah besar untuk memberinya jabatan dan mendirikan yayasan. Faktanya, jika Sane tidak dirawat tepat waktu, dan jika sesuatu terjadi pada Sane di rumah sakit tempat Nicewells adalah pemegang sahamnya, Zeno harus membayar mahal karena dia adalah pemimpin sebenarnya di sana. Pada saat itu, Zeno memandang Ella dan Harvey dengan rasa terima kasih yang mendalam. Jika pemuda ini tidak ada di sini, aku pasti akan hancur. Pemuda ini memang bintang keberuntunganku. Apakah saya akan menjadi wakil presiden? Dan ada yayasan juga. Pada saat itu, Ella reaksinya lambat. Kebahagiaan tiba-tiba menghampirinya. Setelah meminta yang lain untuk menyeret Yulian pergi. Zeno berkata dengan suara yang halus, Tuan York, saya sudah menyelesaikan masalah ini sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan itu. Harvey mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, CEO Nicewell, Anda memang cerdas dan jeli. Aku akan memberitahu Rosalie tentang ini. Harvey baru saja membalas budi.
Bahkan, Zeno sangat menghormati Harvey, dan dia cukup tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja, Harvey tahu apa yang dimaksud Zeno dengan itu. Mendengar itu, Zeno merasa sangat lega. Dia kemudian mengambil 2 kartu nama dengan cepat dan menyerahkannya kepada Harvey dan Ella masing-masing. Dia kemudian berkata, ini nomor kontak pribadi saya di New Yi. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, hubungi saja saya. Saya pasti akan memberikan semuanya. Harvey kemudian meletakkan kartu nama itu dengan santai dan berkata, kalau begitu, ayo pergi melihat Master Nicewell. Zeno tidak ragu-ragu. Dia kemudian mengangguk. Harvey telah mengambil 2 langkah, tetapi dia berbalik dan melirik ke Ella. Dia kemudian berkata, Dokter Graves, kenapa kamu tidak ikut? Meskipun senior Nicewell stabil sekarang, lebih baik Anda pergi dan melihatnya karena Anda adalah dokter yang merawatnya. Ella mengangguk. Kemudian, dia menyusul mereka dengan cepat. Melihat Harvey dari belakang, dia sudah lama melupakan pengetahuan medis yang dia miliki. Pria ini tampaknya cukup biasa. Tapi mengapa dia sama sekali berbeda dari pria lain? Ella tidak pernah tertarik pada lawan jenis sebelumnya. Namun, detak jantungnya meningkat dengan cepat pada saat itu. Bab 198. Di ruang VIP. Pada saat itu, Sunny Nicewell telah bangun, dan sekarang dia bisa duduk di tempat tidur. Rosalie Nicewell adalah gadis yang sangat menawan yang bisa menyihir siapapun. Sekarang, dia duduk di samping Sunny, mengobrol dengannya seperti gadis kecil. Rose, aku sudah memikirkannya sekarang. Meskipun insiden ini terjadi karena Harvey, itu bukan sepenuhnya salahnya. Jika aku tidak mudah percaya pada orang lain dan pergi ke wilayah Liam, aku tidak akan disandera di sana. Lagi pula, aku yang menanggungnya sendiri. Jangan salahkan dia. Sebaliknya, Harvey yang menyelamatkan kita berdua. Dia bahkan membawa saya ke rumah sakit untuk dirawat. Selain itu, saya mendengar bahwa dia menyinggung banyak orang karena saya. Aku memang berhutang banyak padanya kali ini. Kamu harus ingat itu. Sunny berkata dengan pasrah. Pada awalnya, dia sedikit memiliki niat untuk menguji Harvey York tetapi tidak dengan sekarang. Dari kejadian itu, dia bisa melihat bahwa Harvey memang cukup luar biasa dalam hal perilaku, kemampuan, dan keterampilan bela dirinya. Jika orang seperti itu bisa menjadi cucu menantunya, itu akan sangat beruntung bagi mereka. Memikirkan itu, Sunny tiba-tiba tersenyum bahagia. Dia kemudian berkata, Rose, aku melihat bahwa kamu cukup khawatir tentang Harvey ketika kita berada di gym tinju bawah tanah tadi. Katakan dengan jujur, apakah kamu naksir dia? Rosalie sedikit tersipu. Dia kemudian berkata, kakek, bisakah kamu tidak berkata omong kosong seperti itu? Lagi pula, kamu sudah cukup tua sekarang. Selain itu, Harvey adalah pria yang sudah menikah dan dia memiliki keluarganya sendiri. Sunny tertawa pelan. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda saat ini bahkan tidak tahu bagaimana menghargai orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi bagaimana jika dia sudah menikah dan memiliki keluarga? Dia hanya menantu Zimmers. Dia tidak memiliki status di sana. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan istrinya setelah menikah dengannya selama 3 tahun. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua mengingat situasinya? Saya mendengar bahwa Zimmers memaksanya untuk bercerai. Ini memang kabar baik bagi kami. Rose, ini adalah kesempatanmu. Tolong jangan lewatkan. Selain itu, kamu harus tampil baik agar kamu bisa mendapatkan cucu menantu untukku. Selama dia bersedia menjadi menantu yang numpang untuk Nicewells, properti kami akan diwarisi kepada kalian berdua. Rose tampak sangat tidak berdaya. Dia kemudian berkata, kakek, itu bahkan tidak mungkin. Lagi pula, bagaimana mungkin dia akan menjadi menantu yang numpang di sini? Sunny tersenyum dan berkata, dia akan bersedia karena ini akan menjadi kedua kalinya dia melakukan hal seperti itu sekarang. Jika kamu tidak memiliki pria yang baik di sisi kamu, bagaimana kamu bisa bersaing dengan 2 kakak laki-lakimu? Mendengar itu, senyum di wajah Rosalie menghilang dengan cepat. Dia kembali menjadi dirinya yang biasa, yang dingin dan menyendiri. Sunny sudah lama terbiasa dengan temperamennya. Pada saat itu, dia tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, mereka mendengar ketukan samar yang memecahkan kesunyian di bangsal. Sunny berkata dengan dingin, silakan masuk. Harvey masuk menuju ke bangsal. Kemudian disusul oleh Zeno Nicewell dan Ella Graves. Melihat Sunny telah bangun, Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Nicewell, saya lega melihat Anda baik-baik saja sekarang. Apa yang kamu katakan sekarang, Harvey? Jika bukan karena kamu kali ini, aku khawatir aku mungkin sudah mati sekarang. Sunny berkata dan tersenyum tipis. Saya tidak dapat mengambil pujian untuk itu. Jika bukan karena fakta bahwa Dr. Graves membuat keputusan yang cepat untuk melakukan operasi pada Anda, saya khawatir saya masih tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Setelah mengatakan itu, Harvey memberi isyarat kepada Ella. Ini adalah wakil presiden rumah sakit yang baru dipromosikan Dr. Ella Graves. Dia mungkin perlu belajar dari Anda di masa depan. Sunny terkejut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dokter yang menyelamatkannya cukup muda dan cantik. Pada saat itu, dia melirik Rosalie tanpa sadar. Jika kamu tidak akan bekerja lebih keras untuk itu, dia mungkin akan dimenangkan oleh orang lain. Rosalie juga cukup tercengang saat melihat Ella. Dia telah mendengar bahwa dokter yang melakukan operasi pada Sunny adalah seorang ahli wanita terkenal di bidang medis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dokter itu akan begitu mudah. Dr. Graves, silakan duduk. Saya diselamatkan oleh Anda kali ini. Saya berhutang budi kepada Anda sehingga tidak mungkin bagi saya untuk membalas Anda dan kata-kata terima kasih saya hanya akan tampak tidak berharga. Jadi saya akan selalu mengingat kebaikan Anda jauh di lubuk hati saya. Jika suatu saat Anda membutuhkan Nicewells untuk apapun di masa depan, beritahu kami. Sunny tersenyum dan berkata, adalah kewajiban dokter untuk menyembuhkan dan menyelamatkan pasien. Tuan, Anda terlalu rendah hati dan ramah. Kata Ella dengan ramah. Pada saat yang sama, dia melirik Rosalie tanpa sadar. Wanita ini cukup luar biasa dalam hal watak, penampilan dan sosok tubuhnya, terutama dengan latar belakang keluarga yang sangat kuat. Melihat Rosalie saat itu, Ella bisa merasakan sedikit ancaman. Menyadari bahwa Ella sedang menatapnya, Rosalie sedikit mengernyit. Tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, suasana di bangsal menjadi cukup tegang. Terdengar batuk. Senior Nicewell, saya datang terlambat kali ini. Kami hampir menyebabkan masalah besar. Saya harap Anda memaafkan saya. Berdiri di belakang, Zeno adalah yang pertama bereaksi.
Dia kemudian segera angkat bicara. Ini kamu. Jelas, Sane mengenal Zeno, yang merupakan keturunan tidak langsung dari Nicewells. Pada saat itu, dia sedikit mengangguk. Kalau begitu, apa maksudmu rumah sakit ini adalah salah satu properti keluarga Nicewell? Ya, jawab Zeno. Berdiri di samping mereka, Harvey tersenyum dan berkata, Master Nicewell, ada sesuatu yang Anda tidak tahu. Saat Tuan Nicewell baru saja mendengar bahwa Dr. Graves adalah orang yang menyelamatkan hidup Anda, dia segera mempromosikannya menjadi wakil presiden rumah sakit. Dia bahkan mendirikan yayasan khusus untuknya, yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien. Memang ada banyak orang luar biasa di Nicewells. Bab 199. Bagus sekali. Setelah mendengar itu, Sane Nicewell tampak puas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan mengingat statusnya. Sekarang, juniornya cukup bijaksana dalam melakukan sesuatu, dan dia juga sangat puas. Di sisi lain, Zeno Nicewell memandang Harvey York dengan penuh syukur. Ada hal-hal yang tidak pantas untuk dia katakan. Tetapi setelah Harvey mengatakannya membawa arti yang berbeda. Bisa dikatakan Harvey memang mengerti bagaimana berperilaku baik dan bertahan hidup di masyarakat. Pada saat itu, Rosalie Nicewell tiba-tiba angkat bicara dan dia berkata dengan lembut, Kakek, mungkin ada banyak orang yang mengetahui berita kami di sini karena ini adalah properti milik keluarga Nicewell. Jika kita tidak berhati-hati, berita itu mungkin menyebar ke Nicewells. Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain? Setelah dia mengatakan itu, dia merasa agak khawatir dan gelisah. Dia tidak tahu kenapa tapi dia enggan melihat Harvey berdiri bersama Ella Graves. Tapi Sane tidak terlalu memikirkannya. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia mengangguk dan berkata, Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Zeno, apakah kamu memiliki tempat terpencil di sini di Nyunghi? Saya ingin beristirahat di sana selama beberapa hari. Senior Nicewell, jangan khawatir. Saya akan mempersiapkannya dengan baik, dan saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mengetahui apapun tentang ini. Zeno muncul dengan sungguh-sungguh, berusaha menyenangkan Sane. Meskipun dia adalah orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa di Nyunghi, dia bukan siapa-siapa dibandingkan dengan seluruh Nicewells. Itu memang keberuntungannya memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di depan Sane. Berdiri di samping mereka, Ella melihat itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Senior Nicewell, cedera Anda termasuk robekan dan kehilangan banyak darah. Sekarang, lukanya telah dijahit, dan Anda telah menjalani transfusi darah. Anda mungkin merasa lemah, tetapi yang perlu Anda lakukan hanyalah istirahatlah yang baik mulai sekarang. Bagaimana kalau ini? Mulai besok dan seterusnya, saya akan pergi dan memberi Anda infus secara langsung. Terima kasih, Dr. Graves. Sane tertawa terbahak-bahak, sudah diputuskan sekarang. Setelah Sane, Harvey, dan yang lainnya pergi, Ella menghela nafas pelan, menatap Harvey dari belakang. Pria itu memang mengajarinya sesuatu hari ini. Selain itu, dia juga menyelamatkannya. Dia tidak tahu berapa umurnya, dan apakah dia sudah menikah atau belum. Dia bertanya-tanya seperti apa hubungan dia dengan Rosalie. Memikirkan itu, Ella menjadi sangat tidak berdaya dan tiba-tiba bingung. Dia terlalu cemas barusan. Anehnya, dia tidak meminta nomor kontak dari Harvey. Dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Pada saat yang sama, di klub terpencil di Nyunghi, Zack Zimmer mengenakan setelan jas, dan dia telah menyisir rambutnya dengan baik dengan tatanan rambut yang mengkilap. Ada setumpuk uang tunai biru di depannya. Jika seseorang menghitung uangnya dengan cermat, itu adalah $150.000. Ada seorang pria parubaya kekar duduk di seberang Zack. Dia hanya mengenakan celana pendek, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato naga dan harimau. Pada saat itu, dia memeluk wanita di kedua sisi lengannya. Dia benar-benar mengabaikan Zack, termasuk uang di atas meja. Dia bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan uang itu. Saudara Chad, mengenai hal yang saya katakan barusan, bagaimana menurut Anda? Uang ini hanya sejumlah uang muka. Pada saat itu, Zack tersenyum dan berkata, meskipun pria di depannya mengabaikannya, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran. Itu karena pria itu adalah orang yang berpengaruh di antara para gangster di Nyunghi dan dia dipanggil Coffee Chat. Dia sama berpengaruhnya dengan Tyson Woods dan Liam Stone. Tentu saja, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, pengaruh Liam telah diambil alih oleh Tyson. Namun belum banyak yang mengetahui kejadian tersebut. Zack menghabiskan banyak usaha untuk akhirnya bisa berhubungan dengan Coffee. Coffee kemudian menepuk dua wanita di sampingnya dengan lembut mengisyaratkan mereka untuk pergi. Coffee tersenyum tipis dan berkata, Zack, apakah kamu bercanda? Kamu adalah salah satu dari Zimmer, dan saya mendengar bahwa kamu adalah pewaris yang ditunjuk oleh senior Zimmer. Tapi sekarang kamu ingin saya mencari masalah dengan Zimmers. Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Zack tersenyum dingin dan berkata, Saudara Chad, Anda tidak berada di tengah-tengah masalah ini, dan Anda tentu tidak mengetahui situasinya dengan baik. Memang benar bahwa saya seorang Zimmer. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan, dan itu di bawah tanggung jawab wanita itu, Mandy Zimmer saat ini. Wanita itu ingin menghentikan keluarga saya untuk mendapatkan keunggulan di Zimmers. Pusat perbelanjaan ini adalah hal terbesar yang dia pegang sekarang. Jika dia memang mendirikan pusat perbelanjaan, itu akan tentu menimbulkan ancaman bagi status saya dalam keluarga. Bagaimana mungkin aku menginginkan proyek ini akan berhasil? Tapi Mandy adalah kerabat dekatmu. Coffee tersenyum dan berkata, kerabat dekat. Ekspresi wajah Zack berubah dingin dan suram. Saya tidak tahu bagaimana wanita ini mengenal York Enterprise. Dia pikir dia bisa mengeluarkan saya dari Zimmers hanya karena dia mendapatkan dana investasi $50 juta. Selain itu, suaminya yang numpang memang gila. Dia mempermalukan saya berkali-kali. Sekarang, saya ingin menamparkan mereka berdua dengan sangat buruk. Saudara Chad, jika Anda tidak percaya kepada saya karena Anda berpikir bahwa mereka adalah kerabat dekat saya dapat menambah jumlah uang. Kof tersenyum tipis. Secara harfiah semua orang tahu pernikahannya diadakan 3 tahun lalu. Faktanya, seluruh Nyunghi tahu betapa tidak berharganya menantu yang numpang di sana. Tetapi tidak terpikir oleh Coffee bahwa Zack akan mengkhianati kerabat dekatnya dan meningkatkan jumlah uang muka hanya untuk mendapatkan keunggulan dalam keluarganya. Bab 200. Ngomong-ngomong, menantu laki-laki yang numpang di Zimmersmu itu memang orang yang legendaris. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa tidak berharganya seorang pria itu. Aku dengar statusnya di keluargamu sangat rendah dan menyedihkan. Tidak hanya mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah, dia juga selalu dimarahi dan dipukuli oleh yang lain.
Bahkan ketika dia membutuhkan uang, dia akan pergi dan meminta dari istrinya. Orang seperti ini benar-benar memalukan bagi semua orang. Mendengar itu Zack Zimmer tersenyum dingin dan berkata, bukan hanya itu. Saudara Chad, Anda tidak tahu betapa tidak berharganya dia. Dia tidak hanya mencuci pakaian dan memasak makanan. Saya mendengar bahwa dia bahkan mencuci sepatu bal teman baik istrinya. Selain itu, dia bahkan tidak punya hak untuk makan bersama yang lain di meja makan. Dia hanya bisa makan sisa makanan di dapur dan puas dengan itu. Omong-omong, Zack juga merasa jijik. Dia tidak bisa membantu tetapi muntah beberapa kali. Sayalan, sampah yang tidak berguna. Jika aku melihat orang seperti itu, aku akan menamparnya dengan keras. Dia benar-benar memalukan bagi semua pria. Dia sangat memalukan bagi kita para pria hanya dengan hidup. Kofei Chad cukup terdiam. Bahkan, dia adalah seorang gangster dan pasti akan memandang rendah orang simpanan. Selain itu, orang simpanan juga sangat tidak berguna dan tidak berharga. Zack menghela nafas dengan perasaan yang dalam. Dia kemudian berkata, itu benar. Orang seperti dia tidak berhak menjadi laki-laki. Ada beberapa kali ketika saya sangat ingin merobek celananya untuk melihatnya. Saya ingin tahu seperti apa orang itu. Memang tidak ada orang lain seperti dia di seluruh dunia. Ngomong-ngomong. Tiba-tiba, Kofei tampak tenggelam dalam pikirannya dan berkata, saya mendengar bahwa sepupumu ini adalah tercantik yang terkenal dari Zimmers. Menantu yang numpang itu memang memiliki keberuntungan dalam hubungan cintanya. Sialan, apa haknya untuk melakukannya? Zack tersenyum dingin dan berkata, dia hanya sampah yang tidak berharga. Setelah menikah dengan Mandy Zimmer selama 3 tahun, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Dia selalu tidur di ruang kerja. Terkadang, aku tidak bahkan mengerti hal-hal seperti apa yang dirindukan oleh sampah yang tidak berharga dengan menjadi seperti itu. Mendengar itu, Kofei memasang ekspresi penuh arti di wajahnya. Dia kemudian berkata, apakah dia tidak bisa menyentuh tangannya setelah menikah dengannya selama 3 tahun? Bukankah itu berarti dia sendirian dalam pernikahannya, menjalani kehidupan seperti janda rumput? Sepupumu memang cukup menyedihkan. Zack sedikit mengernyit. Segera, dia tersenyum setelah memahami makna yang mendasari Kofei. Keduanya adalah laki-laki. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Kofei. Meski Zack tidak menyukai Mandy, Mandy memang wanita yang menawan dari sudut pandang pria. Dia tidak hanya memiliki bentuk tubuh yang bagus, penampilan dan wataknya juga luar biasa. Selama dia belum menikah dengan Harvey, ada banyak pria yang pergi ke Zimmers, mencoba mendekatinya. Jika sesuatu terjadi antara Kofei dan Mandy, Zack pasti akan bisa mengeluarkan Mandy dari Zimmer karena dia telah merusak reputasi Zimmer. Memikirkan hal itu, Zack tersenyum dengan cara yang tidak senonoh dan berkata, Saudara Chad, tidak perlu dikatakan lagi, Anda dan saya mengetahui dengan sangat baik. Selama Anda bersedia, saya akan menjamin bahwa Anda akan cukup puas dengannya. Bagus. Kamu memang memahaminya dengan baik. Tidak masalah, aku akan mengambil tindakan besok sesuai janji kita. Tapi aku harus jujur padamu. Ini kerabat dekatmu, jadi kamu perlu menambah jumlah uang. Kofei tersenyum sambil menekankan tangannya pada tumpukan uang di hadapannya. Tentu saja tidak masalah. Zack tersenyum dingin di dalam, tapi dia tampak cukup bahagia. Selama dia bisa mengeluarkan Mandy dari Zimmers, dan dia diizinkan untuk mengambil alih proyek pusat perbelanjaan, dia tidak akan terlalu peduli dengan beberapa ratus ribu dolar itu. Di pinggiran barat Nyunghi, di lingkungan pemandangan eksklusif, ada sebuah bangunan klasik bertingkat 3 di samping sebuah danau yang indah. Tempat itu menawarkan pemandangan paling menakjubkan dan lingkungan yang indah. Itu terletak di tempat yang strategis karena merupakan salah satu properti milik Nice Wells di Nyunghi. Namun menurut Zeno Nicewell, dia tidak pernah tinggal di sana setelah dia membeli tempat itu. Dia selalu ingin mempersembahkan itu sebagai hadiah untuk senior Nicewell. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Setelah Zeno mengantar mereka ke tempat itu, dia mengatur semuanya dengan baik. Selain itu, dia adalah orang yang agak sensitif dan jeli. Dia tidak punya niat untuk berlama-lama di sana, jadi dia dengan hati-hati meninggalkan tempat itu. Selain Sunny Nicewell dan Rosalie Nicewell, Harvey York juga ada di sana. Duduk di sofa di ruang tamu, Harvey merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa Sane mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia katakan karena Sane bersikeras bahwa dia harus ikut. Dari seberang sofa, Sane tampak bersemangat. Meski kepalanya masih dibalut perban, dia terlihat cukup energi. Pada saat itu, dia menatap Harvey sebentar. Dia kemudian tersenyum tiba-tiba dan berkata, saya benar-benar perlu berterima kasih atas apa yang terjadi malam ini. Tuan Nicewell, Anda terlalu rendah hati dan ramah. Itu bukan masalah besar. Jangan katakan itu. Harvey tersenyum tipis dan berkata, pertama kali saya melihat Anda, saya merasa bahwa Anda hanya penilai yang berwawasan luas. Tetapi kedua kali saya bertemu Anda memberi saya kejutan. Saya mendengar bahwa biasanya, orang hanya belajar gerakan dan keterampilan yang mencolok tetapi tidak praktis dalam Wing Chun. Hanya orang yang benar-benar berbakat yang dapat mempelajari esensi sejati dalam seni bela diri ini, dan menggunakan gerakan elegan dengan cara yang luar biasa. Tuan, Anda memang orang yang sangat berbakat. Ini di luar imajinasi saya. Kata Sane dan tersenyum bahagia. Duduk di samping mereka, Rosalie menuangkan secangkir teh untuk mereka berdua. Dia kemudian mencuri pandang ke Harvey. Meskipun dia tahu bahwa Sane memiliki harapan yang tinggi pada Harvey, tidak pernah terpikir olehnya bahwa sejauh itu. Tuan Nicewell, Anda membawa saya ke sini. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. Harvey tersenyum tipis, dan dia tidak terlalu ramah tetapi berbicara langsung.